Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat mohon maaf dari batin ya. Ya Pak, mohon maaf lahir batin ya Pak. Jadi ini pembimbingan pertama setelah Lebaran ya. Ya Pak. Kemarin 2 minggu udah libur. Nah, besoknya tiap hari Kamis ya kita bimbingan seperti biasa ya, jam 7 ya. Oke, silakan apa yang kamu sampaikan Mas? Ini lagi azan, mungkin azan sebentar tunggu ya. Ya Pak, nunggu Ya, azan ya Pak. tunggu ya. Oke, silakan Mas. Saya izin share screen ya Pak. Ya. Eh, ini ada di saya udah bab 4 ya Pak. Ya. Yang Coba kamu pertama saya begini lagi tuh. baik Pak. Nah, terus juga apa yang pinggir ini di mepetkan ke kiri, tulisan di alinea tuh. Ke kiri semua, Ya sampai Pak. yang efeknya kiri semua. Ini gini Pak. Ya, kiri semua terus. Terus lagi kiri, habis terus. Ah, ada. Kalau spasi itu. Oke. Pakai apa? Masuk ke dalam. Ini Pak. Ya, ya. Itu judul atas juga ke kiri juga tuh. 411 itu. Ini Pak. Ini Pak. Ya, ya. Semuanya gitu ya. Baik Pak, nanti saya ubah. Ini bab 4 yang pertama 4.1 itu saya menggambarkan gambaran umum objek penelitiannya Pak, karena objek penelitiannya Indonesia Banking School mungkin gambarannya sejarah tentang STI Indonesia Banking School. Lalu 4.1.2-nya saya menjabarkan tentang visi misinya Pak Ya. dari objek penelitiannya. Lalu ini sih ini Pak poinnya. Saya udah melakukan pretest juga Pak
uji validasi dan rehabilitas pretest. Saya mengambil 30 responden aja Pak untuk pretestnya. Eh, saya pakai perangkat lunaknya seperti yang disaranin, pakai Smart PLS Pak. Ya, Eh, jadi ini hasil dari uji validat uji validitas pretestnya Pak. ya, Untuk hasilnya valid semua Pak. ya, Dikategorikan valid itu di atas 0,6 ya Pak. 0, eh 0,5. 0,5, Pengukuran 0,5 ya, 0,05. 0,5 Pak. Iya Pak, 0,5. Ya, Jadi alhamdulillah nilainya di atas 0,5. Jadi untuk semua variabel dikategorikan valid Pak. Tuh untuk hasil uji rehabilitas pretestnya sama Pak di kalau pretest itu di bawah batasnya nilainya itu harus di atas 0,7 dan hasilnya untuk 0,7 uji itu kamu rehabilitasi kamu bikin referensi menurut siapa gitu? ada Di Pak di bab Gozali. tiganya udah ada, bab tiga udah ada, di bab tiganya nggak ada referensinya. Di bab tiganya Gozali Pak, sama Gozali. Ada 0,7 udah kamu kasih tahu di bab tiga. Iya Pak. Hah? Di atas 0,7 ada, di bab tiga ada kamu kasih tahu. Bab tiganya maksudnya menurut Gozalinya gitu Pak. Iya, ada kasih tahu nggak? 0,7 dalam kurung Ghazali ada. Ada Pak Gozali. Iya, iya, 0,7-nya maksudnya ada. Coba lihat bab tiga nih, buka bab tiga. Bab tiga Oke ini. Pak. Ini Pak. Mana? 0,7 mana nggak ada? Oh, berarti yang menurut Gozali yang 0,7 itu saya masukin di bab 3 juga ya Pak. Iya, 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 kasih tahu ya. Di Baik bab Pak. 4-nya nggak kasih tahu 0,7 dari siapa Ghazali itu. Tulis gitu ya. Jangan dikira Baik nanti Pak. kamu bikin-bikin sendiri gitu ya. Ya. Baik Pak. Sama tadi 0,5 apa 0,6 tadi apa yang satu lagi itu. Eh validitas 0,5 Oh, Pak. iya. Ada kamu semua di sini ada. Tambahkan Ya lah ya. Pak, sama nanti saya tambahkan. Tambahkan dalam kurung untuk siapa gitu ya. Ya Pak. Ya, bab 4 lagi, bab 4 lagi tuh. Baik Pak. Untuk bab empatnya tadi masih di uji rehabilitas ya Pak. Ya. 0,7 dan untuk nilainya sendiri di atas 0,7 Pak. 0,8, 0,825, 0,890, 0,967 dan 0,896. Lalu hasil dari kuesionernya, profil respondennya, yang pertanyaan pertama itu tentang jenis kelaminnya Pak. 71,6% itu perempuan dan 28,4 laki-laki. Jadi didominasi oleh perempuan, Pak. Dia apa Dari respondennya sera- kan anak masuk akuntansi kan? Ya, Pak. Masuk Ini akuntansi mahasiswa akuntansi semua, Pak. IPS ya. Iya, Pak. Ada IBS, Pak. penjelasan kamu bahasanya kenapa eh, respondennya banyak wanita. Kenapa? Karena emang mahasiswa akuntansi didominasi oleh wanita sih, Pak. Yang masuk akuntansi IPS ya. Oh iya, Pak. Maaf, IBS. Ada kamu Aku, sampaikan di situ ada. Kamu katakan di situ ada. Penjelasannya ada. Kenapa? ini, Pak, disimpulkan. Oh, paling saya langsung menyimpulkan, Pak, bahwa Yang mayoritas simpulkan responden kesimpulan berjenis. udah disimpulkan kesimpulan nggak ada di sini. Kesimpulan Berarti penjelasannya lah. Kenapa wanita? Dijelaskan gitu ya. masukin alasan kenapa hasilnya jadi wanita semua gitu ya, Pak. Lebih banyak Iya, wanita gitu ya, Pak. iya. Jangan kata disimpulkan itu. Dan mengapa? Kenapa mayoritas responden wanita? Kau jelaskan itu ya. Ya, Pak. Ya. Apa lagi tuh?
Lalu pertanyaan selanjutnya itu tentang mata kuliah pengantar akuntansi. Karena kebetulan mahasiswa akuntansi BS telah mengikuti pengantar akuntansi, jadi 100% responden mengikuti pengantar akuntansi, Pak. Mata kuliah pengantar akuntansi. Lalu untuk angkatan, eh, karena kebetulan saya angkatan 2020, jadi seluruh angkatan 2020, alhamdulillah bisa saya kasih apa kuesionernya Pak, bisa mengikuti responden, menjadi responden gitu Pak. Kamu ada penjelasan itu nggak? Penjelasan itu ada. Kenapa respon 2003 lebih Nggak ada bagus? juga Pak. Hah? Berarti saya masukin lagi ya Pak. Kasih tahu lah kenapa ini lebih banyak, kenapa lebih sedikit, kenapa gitu ya. Jangan ke angka aja, tapi ada penjelasan kualitatif terhadap itu. Porsi kenapa ini Baik lebih Pak. rendah ya. Alasannya apa gitu ya. Ah, Jadi apa yang itu kamu jelaskan itu ya. Terus apa lagi itu? Lalu ini pertanyaan tentang pengetahuan tentang pendidikan profesi akuntansi Pak. Jadi 92% mahasiswa akuntansi mengetahui tentang pendidikan profesi akuntansi, sedangkan 7%-nya belum mengetahui Pak. Yang belum ketahui itu biasa dari angkatan berapa itu? Tahu Oh, nggak? nggak kelihatan sih Pak. Oh, nggak bisa dilihat lah, bisa dicek lah. Masa bisa dicek? Hah? Oh, Bisa kurang itu tahu sih kamu Pak kamu saya. lihat datanya. Ini mau jelaskan sebagian besar. Nggak tahu itu karena angkatan berapa, ya? Baik Pak. Yang angkatan ini, angkatan ini seperti itu sudah mengetahui karena sudah belajar gitu ya. Baik Itu. Pak. Paling saya tambahin alasannya Pak. Masukin Iya, saya penjelasan di gitu situ ya Pak. dicek lagi datanya yang kenapa itu yang dari di lulusan itu berasal dari responden angkatan berapa, ya, ya. Iya Nah, Pak. kayak gitu. Selanjutnya ada tentang pendidikan profesi akuntansi untuk lulusan akuntansi Pak. Jadi eh, apa di sini banyak yang berminat gitu Pak untuk lulus terus mengikuti pendidikan profesi akuntansi Pak. Sebesar 94%. Iya, Selanjutnya itu mengikuti. Terus ini kalau yang terakhir ini eh, saran dari Bu Wiwi kalau nggak salah Pak. Jadi ditambahin pertanyaan yang mana lebih banyak yang tahu mana gitu dari PPAK atau CA, iya, iya. dan semua responden menjawab lebih dominan lebih banyak yang lebih tahu PPAK dibanding CA Pak. Mungkin profil responden itu aja Pak. Lalu untuk yang model pengukurannya ini saya belum terlalu rapi sih Pak, belum saya masukin semua juga. Iya, Tapi udah ada beberapa yang saya udah masukin Pak, seperti outer loading. Ini iya, udah saya masukin semua Pak. Jadi ada beberapa variabel yang tidak valid Pak. Ini nggak apa-apa kan ya Pak? Saya masukin maksudnya yang tidak validnya juga. nggak apa-apa. Nanti ke introvert itu nggak kamu move ya, kamu buang. Nggak Pak, nggak saya buang. Oh ya udah, terus terus. Yang saya baru masukin outer loading sama, oh ini data pengolahannya Pak. Ya, Data pengolahannya saya zoom ya Pak. ya, Ini MKS itu motivasi kualitas. ya, Yang tengah itu MKR motivasi karir, dan yang paling ya, bawah ini motivasi ekonomi ya, terhadap minat pendidikan profesi akuntansi. Itu udah saya masukin juga. Lalu ada cross loading, ini juga saya udah masukin Pak. ya, terus terus. Lalu ada composite reliability,
mungkin baru tabel-tabelnya aja Pak yang saya kejar Ya, dari nanti kamu kemarin. jelaskan ya. Ya Pak, untuk penjelasannya saya masih titik-titikin gini Pak, karena Ya, saya ya, masih belum belum saya jelasin secara ya, detail, ya, ya. Nanti baru kau, nge-tabel-tabelnya. ya, ya. Terus Bagus nih. ground back alpha-nya juga tabelnya udah saya Ya, masukin. Lalu table R square saya belum masukin sih Pak. Mungkin rencananya ya, kayak malam ini saya masukin Pak. ya, ya. Terus, Selanjutnya itu ada model hasil penelitian Pak. ya, Jadi rangka yang kemarin saya bikin sudah ada hasilnya. ya. Mungkin itu aja sih Pak Oke, nanti untuk bab kamu 4. tambahkan lagi ya. Ya Minggu Pak, depan udah untuk selesai ya. ya Pak, Minggu depan selesai udah Pak. selesai, udah empat udah selesai. Jadi minggu depan udah selesai. Nanti kita periksa minggu depan lagi udah udah kamu draft kan yang netnya. Nanti kasih tahu saya lagi. Baik Pak, saya mau Jadi tanya Pak, izin. ya Eh, saya di bab 4 itu ada menggunakan implikasi manajerial gak Pak? harus lah harus Harus ya Pak? Saya masukin harus. juga ya Pak? Iyalah harus ya. Tulis aja format Ya yang Pak. mahasiswa bimbing saya gimana aja ya. Ya Pak. Ya Terus ada pertanyaan lagi Pak. Jadi ya. saya ini kan smart smart PLS-nya itu kan eh, nggak ada ini ya Pak lisensinya Pak. Jadi saya pakai yang trial Pak, yang free. Itu Maka jangan hanya disebutkan di apa di tulisan bab 4 mau pakai apa nggak usah sebutkan lah. ya PLC Pak. gitu. Saya nggak masukin apa itu penjelasan itu saya nggak masukin sih Pak. Saya cuma Jangan mau jangan nanya jangan aja Pak. jangan 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 masukin ya. Ah, saya mau nanya. Jadi trial saya itu kan hanya 30 hari ya Pak. Jadi udah habis Pak. Terus nanti gimana ya Pak? Tapi angka hasil datanya udah ada di saya semua sih Pak. Maksudnya Ya, kalau eh kamu nanti ada perubahan tuh pasti kamu try lagi tuh, input lagi, trial lagi paling Pak. input Ya lagi Pak. lah, iya Baik kan? Pak. Itu risiko kalau trial itu Baik Pak. enggak kamu beli anunya nggak ada, beli apa yang sudah bebas tuh nggak ada. Ada sih Pak kemarin saya lihat di online sekitar empat Iya, ratus ribu. ya beli aja tuh baru 1.000 itu, ya. Baik Pak. Tapi Daripada kamu bisa nanti nggak bisa di save, eh, input lagi, ulang lagi, itu akan repot tuh. ya Pak. Jadi teman Itu saya kalau di nyaranin sih Thailand Pak. tuh Oh, ada berapa fiturnya nggak jalan itu, hati-hati itu. ya Pak. Jadi Eh, sebenarnya beli ya yang Pak. 400 Mungkin ribu saja, ya. ya Pak. Nanti saya cari lagi di online Pak. Iya iya. Berisiko sih nanti kalau nanti kamu kan apa kalau seandainya nanti masuk jurnal kan masa olah lagi gitu ya, ada perubahan kan Ya Pak. ya jadi beli aja pada 1.000 itu ya nanti Baik semua Pak. Nanti saya jurnal nanti masukin ke itu apa ke SNA di daftar. Bengkulu ya SNA Bengkulu Oh, ya ya Pak. nanti Juni harus diupload tuh di submit ya bulan Ya Juni Pak. ya Baik Pak. nah, beli pada 1.000 itu ya nanti kalau kalau terima Baik Pak. kalau terima Bengkulu kamu pergi sama saya tapi bayar sendiri ya Baik Pak. ya ya itu Mungkin aja ya itu aja sih Pak ya oke dari saya Pak. ya. Terima kasih ya Pak Ya atas sama bimbingannya Mas, malam hari ini. Mas Satrio. Yang lain temanmu nggak ada yang lain? Yang lain mana? Yang lain? Kurang tahu Pak, teman-teman saya udah pada lulus semua Pak yang kemarin. Yang oh iya, iya. Ya, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Ya Pak. Kamu lampunya mana gelap itu? Nggak ada yang terang. Ada Pak. Ada Ah Pak. itu. Dah, saya hitung ya. Senyum ya. Satu, dua, tiga. Terus sebentar, saya itu dulu. Saya kira dulu ke grup ya. Bentar ya. Bimbingmu kan 2031. Udah masuk belum itu? Hah? Udah Pak, udah masuk Pak. Udah masuk ya? Ya Dah. Pak. Ya. Baik Pak. Oke, kalau Terima nggak kasih ada Pak. lagi yang lain, berarti saya tutup aja ya. Ya Pak. Ya, saya tutup ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. sama. Salam.
When I used this 9 word technique, my friends laughed at me. But when I manifested a new house, a new car, and a boat, they shut up. And when you Yang terakhir, ini yang paling penting nih. Setiap pembelian mobil Toyota baru dengan Andri, itu akan mendapatkan logam mulia 24 karat tanpa diundi. Satu 30693. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke forum kami ada di Tunas Toyota 0% untuk tenor 1 tahun dan sudah include asuransi all risk. Dan kemudian kita juga ada bunga-bunga ringan lainnya untuk tenor 2 sampai 8 tahun. Yang ke oh, 123. Oh. Itu bisa mengurangi harga jual besar nilai dari baterai itu sendiri. Backup baterai ini. Isi judul faktor penentu kalau dimulai terhadap tulisan mungkin 45 yang udah dini. Nanti itu kepada dini nanti kita beri kesempatan 10 menit ya sampai masuk dulu untuk presentasi. Habis itu nanti kita
Halo Bang Bro, tradisi unik perempuan Albania bersumpah jadi pria dan perawan seumur hidup. Albania merupakan negara di Eropa Selatan yang terletak di bagian barat semenanjung Balkan di Selat Otranto, pintu masuk selatan ke Laut Adriatik. Dengan ibu kotanya Tirana, Albania berbatasan dengan Montenegro di barat laut, Kosovo di timur laut, Makedonia utara di timur, Yunani di tenggara dan selatan, serta Laut Adriatik serta Ionia di barat dan barat daya. Tetangga langsung barat Albania adalah Italia, terletak sekitar 50 mil atau 80 km di seberang Laut Adriatik. Albania memiliki panjang sekitar 340 km dan lebar 150 km. Dikutip dari portal online, Albania telah lama berfungsi sebagai jembatan bagi berbagai negara dan kerajaan yang mencari penaklukan di luar negeri karena lokasinya di Laut Adriatik dan Ionia. Etnis. Orang Albania menyebut dirinya sebagai Skiptar, sering diartikan sebagai anak-anak Lang. Meskipun mungkin juga merujuk pada orang-orang yang diasosiasikan dengan bahasa Skip, yaitu Albania dan negara mereka sebagai Skiperia. Mereka umumnya menganggap dirinya sebagai keturunan Iliria kuno yang tinggal di Eropa Tengah dan bermigrasi ke selatan ke wilayah Albania di awal zaman perunggu sekitar 2000 sebelum Masehi. Orang Albania telah hidup dalam isolasi dan ketidakjelasan relatif melalui sebagian besar sejarah mereka yang sulit. Penyebab salah satunya medan tanah pegunungan mereka yang tidak rata, tetapi juga karena faktor sejarah, budaya, dan sosial yang kompleks. Albania memiliki salah satu populasi paling homogen di Eropa,
dengan non-Albania terhitung kurang dari 1/10 dari total populasi. Minoritas terbesar adalah Vlach, yaitu orang Yunani terkonsentrasi di Tenggara dan Makedonia, tinggal di sepanjang perbatasan timur. Agama. Sebagai warisan hampir 5 abad pemerintahan Ottoman, Albania merupakan negara yang didominasi Muslim. Akan tetapi, sebagai akibat dari penegakan ateisme yang kaku selama rezim komunis, saat ini kebanyakan orang Albania adalah penganut kelompok agama Islam dalam statusnya saja. Sebagian besar mempraktikkan gaya hidup sekuler. Pada 1967 Partai Komunis secara resmi menyatakan Albania sebagai negara ateis dan mulai menutup semua tempat ibadah seperti gereja, masjid, dan zawiyah, hingga menyita properti mereka dan melarang perayaan keagamaan. Selama 45 tahun kekuasaan absolutnya, partai terlibat penganiayaan besar-besaran terhadap orang-orang beriman. Baru pada 1990, ketika kebebasan beribadah dipulihkan, gereja dan masjid mulai dibuka kembali. Di awal abad ke-21, sekitar 7/10 penduduk Albania adalah Muslim nominal, lebih dari setengahnya adalah Muslim Sunni, dan kelompok terbesar berikutnya adalah sekte Bektashi. Mereka yang mengidentifikasi diri Itu pintu, itu pintu tu. Itu pintu tu. Itu pintu dibuka, apa dibuka tu? Terang aku bang. Di seluruh negeri, meskipun mereka secara Kalau khusus terang yang berada di kedua. pusat. Umat Katolik Roma telah menetap terutama di bagian utara negara itu, terutama di kota Skadar, sedangkan Kristen Ortodoks menonjol di distrik selatan Gjirokastra, Ini buka pintu, Pojok apa buka Barat, sih? dan Florence. Oh, jadi Terusah iya, seorang itu pintu etnis tu. Albania kelahiran Skopje diketahui mengabdi sebagai misionaris Katolik Penting Roma kedua. ke India di abad ke-20 Pasal. adalah pahlawan rakyat di Albania. Albania terkenal dengan penduduknya yang super ramah. Albania adalah negara yang menakjubkan. Memang benar, tetapi salah satu hal terbaik tentang bepergian ke negeri elang adalah kemanapun Anda pergi. Dari ibu kota ke Riviera, dari pegunungan hingga kota-kota bersejarah, Anda akan disambut oleh penduduk setempat dengan ramah. Albania salah satu negara paling ramah yang akan Anda kunjungi dalam hidup Anda pasti akan diterangi oleh kebaikan penduduk setempat. Jadi jika Anda bepergian ke Albania, jangan takut untuk meminta bantuan. Akan selalu ada seseorang untuk membantu. Jadi alat siapa ini? Buat Albania tu. Adalah alat katastrof yang fungsi bantu Anda menemukan apa yang Anda cari. Apakah itu akomodasi, tempat makan, atau yang lainnya. Salah satu hal besar tentang Albania adalah bahwa orang-orang yang toleran terhadap agama, Kristen, Muslim, Yahudi, dan lainnya merasa aman dan ramah di sini. Di setiap kota, Anda akan melihat gereja Ortodoks dan gereja Katolik beberapa meter dari masjid. Tradisi unik perempuan Albania bersumpah jadi pria dan perawan seumur hidup. Budaya patriarki memang sudah ada sejak dulu. Tak hanya di Indonesia, daerah-daerah di luar negeri, bahkan di Eropa sekalipun juga memiliki sistem patriarki yang sudah mengakar sejak berabad-abad lampau. Salah satu contohnya adalah di Albania, sebuah negara di bagian tenggara Eropa yang memiliki sistem patriarki yang sudah mengakar sejak abad ke-15. Para perempuan Albania bukan hanya tidak bisa memiliki kekayaan, tetapi juga tak bisa untuk sekadar memakai jam tangan dalam kehidupan sehari-hari. Namun perempuan Albania mempunyai jalan keluar yang unik untuk bisa memenuhi hak-haknya. Meskipun itu bukanlah perkara mudah, sebab mereka harus bersumpah seumur hidup untuk menjadi laki-laki. Setelah melakukan sumpah, mereka tak bisa kembali menjadi perempuan seperti saat pertama dilahirkan. Awalnya, sumpah ini dilakukan karena kondisi yang mendesak. Jadi ketika sebuah keluarga kehilangan ayah atau kepala keluarga dan tak punya keturunan laki-laki, maka anak perempuan mereka yang belum menikah bisa berperan jadi laki-laki. Proses ini dilakukan melalui pengambilan sumpah di hadapan 12 warga desa atau tetua suku. Sumpah ini tidak dapat dibatalkan seumur hidup dan tradisi ini disebut sebagai Burnesha. Kewajiban perempuan Albania setelah berganti peran sebagai laki-laki. Tak hanya melakukan peran seperti seorang laki-laki, perempuan Albania yang sudah melakukan sumpah juga harus menjaga keperawanannya, sehingga mereka harus benar-benar tidak melakukan hubungan seksual dengan siapapun.
Mereka juga harus memakai kata ganti laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Layaknya bermain peran, perempuan yang sudah mengambil sumpah harus berbusana seperti laki-laki, memakai nama laki-laki, diizinkan membawa senjata, merokok, minum alkohol, bekerja, bermain musik dan bernyanyi, hingga bersosialisasi dengan laki-laki. Ini merupakan sederetan hal yang tak bisa dirasakan perempuan Albania pada umumnya. Membantu perempuan menentukan pilihan dan mendapatkan hak. Jika dulu Burnesa ini dilakukan karena tuntutan mendesak, saat ini budaya tersebut telah berubah. Banyak perempuan ingin melakukan hal tersebut dengan alasan tak mau menikah dengan laki-laki yang sudah dijodohkan dengan mereka. Namun di era modern sekarang ini, Antonia yang menyebutkan kalau tradisi ini sepenuhnya menjadi keputusan perempuan. Jika tadinya mereka dinilai tak bisa hidup sendiri tanpa laki-laki, saat ini mereka justru bisa memilih untuk hidup berkeluarga atau tidak sama sekali. Orang-orang Albania memiliki kebiasaan jalan kaki di malam hari. Penduduk Albania memiliki kebiasaan berjalan kaki di sore hari yang dikenal dengan nama Shiro. Mereka melakukan ini dengan tujuan untuk meregangkan kaki dan bertemu dengan para tetangga. Biasanya orang-orang Albania akan berkumpul di tempat-tempat ramai hingga malam tiba. Bahkan di beberapa kota, jalanan akan ditutup untuk kendaraan pada jam-jam tertentu. Tarian dan musik tradisional. Albania memiliki sejumlah tarian dan musik tradisional yang unik, seperti tarian fale, tarian lingkaran, dan musik berbagai alat musik tradisional seperti gaida seruling Bulgaria, cipteli alat musik petik, dan lahuta alat musik gesek. Festival-festival budaya. Albania memiliki beragam festival budaya yang merayakan warisan budaya dan tradisional mereka, termasuk Festival Kengamang Jike atau Festival Lagu Sihir, Festival Filtirana, Albania dan gua Festival dia Tradisional besar Kongres. Islam. Salah satu tempat Tapi 45 terbaik di tahun Eropa ada Partai di Komunis Albania. berkuasa. Sehingga dia berangus Salah saji satu selama negara itu Eropa tuh. yang mempunyai bentahan Sebab alam setelah yang menakjubkan. setelah itu dibuka keran itu agama bebas agama. Tapi terlanjur orang itu sekuler negara komunis itu. Tetap masih itu tetap masih mayoritas Islam sih. Banyak tempat seperti monumen peninggalan sejarah, pantai, taman nasional, hingga museum. Salah satu yang menarik banyak pengunjung adalah Kota Berat. Kota ini terbilang unik karena tata letak bangunan yang berdempet namun rapi dengan dominasi bangunan warna putih dengan jendela yang berukuran cukup besar. Kota ini juga mempunyai julukan Kota Seribu Jendela. Hal ini pun sudah diakui oleh situs warisan dunia UNESCO. Nama kota tersebut adalah Kota Berat atau yang dikenal juga dengan Kota Seribu Jendela. Menjuluki Kota Seribu Jendela karena jumlah jendela besar yang banyak yang berasal dari rumah-rumah tua yang dihias yang menghadap ke kota. Tak hanya dipenuhi oleh gereja, kota ini juga mempunyai banyak masjid yang dipenuhi oleh lukisan dinding yang terlihat. Banyak masjid. Albania itu Eropa Orang Albania akan menggelengkan kepala saat mengatakan iya dan mengangguk untuk mengatakan tidak. Berbeda dengan kebiasaan masyarakat Kalau Indonesia, iya, orang-orang geleng. Albania akan Kalau tidak, menggelengkan mengangguk. kepala saat mereka mengatakan iya atau setuju terhadap sesuatu dan mengangguk saat mengatakan tidak atau saat tidak setuju terhadap sesuatu. Jadi, saat berbicara dengan orang Albania harus berhati-hati ya. Jangan sampai salah agar tidak menimbulkan kebingungan. Negara yang kaya akan flora dan fauna. Memiliki luas wilayah 28.748 km persegi, Albania tergolong negara kecil. Meskipun begitu, negara ini memiliki lebih dari 3.250 spesies tumbuhan yang artinya Albania telah menyumbang 30% flora untuk benua Eropa. Tempat terbaik di Albania untuk melihat bunga berwarna-warni bermekaran dan berbagai macam satwa adalah di Taman Nasional Logra. Nah, itulah 7 fakta menarik tentang negara Albania. Tunggal datang.
Mobile JKN namanya. Mobile JKN.
Bukan sih, orang tuh nggak banyak, bisa doa lain. Itu kalau di dekat-dekat, itu nama sebenarnya ada komunikasi.
Berapa itu aku masih kita tinggal itu kayak ini. Yang kita bisa begitu. Jadi mungkin ada pengaruh. Ya, karena itu الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو العلي الكبير لا تأخذه سنة ويجوز السماء والنسيق من الذي يستمعون إلى الإثم وما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله